Halo pemirsa sekalian, salam jumpa lagi, salam rahayu. Di sini saya akan sedikit memberikan ilmu kasunyatan ya, terutama ya hubungannya dengan kejawen, dunia kebatinan ataupun supranatural yang berkenaan dengan kosmologi Jawa. Orang Jawa kan pada dasarnya kan sangat lekat dengan tokoh yang namanya Semar. Ini adalah tokoh Semar. Ini saya terangkan dari sudut pandang saya. Jadi ini bukan dari sumber-sumber yang mana, tapi dari saya sendiri. Semar kan ada dua versi. Semar itu sebagai seorang tokoh atau Semar sebagai sebuah filosofi. Kalau Semar sebagai tokoh berarti kan ada perwujudan, ada badan fisiknya, ada badan gaibnya. Itu banyak dijumpai oleh orang-orang yang melakukan spiritual, karena nanti juga ketemu sama yang Semar, ketemu dengan gambaran-gambaran sosok Semar dan lain sebagainya. Bahkan gunung meletus seperti Merapi meletus ada gambaran tokoh Semar. Itu Semar sebagai sosok. Tapi ada juga Semar sebagai filosofi. Artinya simbol dari Semar adalah kesimpulan dari pemikiran-pemikiran orang Jawa yang mewujudkan bahwa Semar itu tokoh yang mewakili dari keberadaan dari Yang Agung atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagaimana diketahui bahwa Tuhan dalam perspektif Jawa itu kan tan kena kiniro kino yang ngopo, jadi tidak bisa diungkapkan atau diperlambangkan dengan model apapun. Maka yang paling mendekati adalah Semar. Semar itu bukan laki-laki tapi juga bukan perempuan. Kalau laki-laki kok punya gendut, perutnya punya bokong, punya tetek. Tapi kalau dia perempuan kok punya kuncung, laki-laki. Kalau dia wajahnya ini antara menangis dan tersenyum tidak ada bedanya. Apakah dia itu tersenyum atau menangis? Nah, itu. Jadi orang tidak bisa menduga-duga tentang sosok Semar itu. Sementara yang kosmologi yang beredar di masyarakat itu seperti itu. Tapi saya akan mengulas dari versi saya sendiri. Gini, jadi ini ada beberapa pos-pos simbol-simbol. Yang tengah adalah tokoh Semar itu sendiri. Yang ini adalah simbol-simbol dari alam semesta. Ini ada simbol dari tanah, ini udara, api, air, dan ini simbol-simbol dari keseimbangan alam. Ini menunjukkan energi bumi atau ibu, energi ibu. Dan pos yang ini adalah simbol-simbol dari spiritualisme, agama-agama, katakanlah begitu. Ada beberapa agama mapan ini yang saya sebutkan: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, ada lain lagi seperti kebatinan, seperti agama-agama lokal di Nusantara dan sebagainya, itu semuanya di sini. Kemudian ini adalah simbol dari sampah spiritual yang akan kita bahas. Nah, begini, kosmologinya ini orang hidup itu berdasarkan secara material, berdasarkan dari ini. Orang hidup itu terdiri dari air, api, udara, dan tanah. Itu yang membentuk material dari manusia. Dia tumbuh sebagai bentuk makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan manusia. Setelah bertumbuh, kemudian baru orang ingin dikenalkan oleh
energi ataupun pengetahuan yang datang dari luar, yang nanti akan membentuk akal budinya, akan membentuk kesadarannya itu melalui simbol-simbol agama atau kepercayaan ya. Nah, makanan dari otak atau kesadaran adalah ini. Nah, antara energi Ibu Pertiwi sama ini Bobo Angkoso, ini saya gambar sebagai Bobo Angkoso. Semar adalah kita, sampean sama saya adalah Semar. Semar adalah tokoh kita atau kita sendiri yang berhak untuk mengolah antara energi Ibu sama energi Bobo Angkoso. Jadilah kita sebagai perantara manunggaling Ibu Pertiwi sama Bobo Angkoso. Jadi manunggaling Kawula Gusti itu simbolnya seperti Semar atau kita adalah yang menjadi sumber atau faktor menjadi manunggaling Kawula Gusti. Semar adalah kita. Kita berhak untuk mengolah pengetahuan-pengetahuan yang ada di berbagai macam agama. Jadi pilih aja yang paling menarik bagi sampean atau yang paling suka dengan dipercayai, percayalah. Nah, kemudian Semar atau kita itu berhak untuk mengolahnya. Kalau pengetahuan tersebut baik, ya kita pakai sebagai cucuk laku. Nah, kalau pengetahuan itu tidak cocok dengan kita, ya kita buang aja sebagai angin-angin atau entut. Jadi Semar itu berhak untuk mengolah pengetahuan yang ada di luar diri kita. Makanya simbolnya perut gendut, bokong besar. Ini artinya apa? Manusia untuk mengolah pengetahuan yang ada di luar yang sudah ada, termasuk kitab-kitab suci, guru-guru, ya para resi, para pandita, para rohaniwan dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa energi Ibu Pertiwi ini harus ditopang untuk naik sampai ke pengetahuan spiritual. Itulah nanti akan yang namanya ulah kundalini atau ulah semedi, mengaktifkan cakra-cakra gitu. Jadi kosmologinya seperti itu. Kalau ilmu yang baik akan menjadi cucuk lakunya, kalau tidak cocok dengan kita ya akan kita buang aja, faktornya kita. Begitu saya kira sedikit pengetahuan kesadaran dari saya, mudah-mudahan dapat ditularkan atau dapat dijadikan referensi renungan bagi sampean-sampean semuanya. Salam Rahayu.